Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya di channel saya. My name is Novi. Kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan khusus masalah ekonomi, yaitu kemiskinan dan anak banyak. Belum kita melihat materi yang lebih dalam, kita akan membahas tentang apa itu kemiskinan. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang kemiskinan. Pertama, kemiskinan itu ada yang menyebutkan bahwa ketidakmampuan untuk membeli suatu barang-barang kebutuhan dasar, ya, seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Namun, ada juga mendefinisikan tentang kemiskinan itu adalah sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Lalu ada yang mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Sehingga kalau bisa disimpulkan, ya, kemiskinan itu suatu keadaan di mana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Setelah kita mengetahui tentang apa itu kemiskinan, maka sekarang kita akan mempelajari bahwa apa itu jenis-jenis kemiskinan. Nah, di sini saya akan membahas beberapa jenis kemiskinan. Ya, yang pertama adalah tentang kemiskinan subjektif. Yang di sini bahwa seseorang itu memiliki dasar pemikirannya sendiri, ya, sehingga dia merasa bahwa dia belum bisa memenuhi kebutuhannya secara cukup, walaupun sebenarnya dia dipandang tidak terlalu miskin. Yang kedua adalah kemiskinan absolut. Nah, di sini dimaksud kemiskinan absolut adalah bahwa kemiskinan yang mendeskripsikan bahwa seorang individu, ya, yang memang tingkat pendapatannya itu di bawah garis kemiskinan. Nah, yang menetapkan siapa? Yang menetapkan adalah negara. Ya, artinya memang individu itu memang penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Nah, yang berikutnya jenis kemiskinan relatif. Nah, di sini jenis kemiskinan relatif ini maksudnya adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang itu tidak merata. Jadi satu daerah memang ada pembangunan yang tidak merata sehingga penduduknya itu memiliki ketimpangan dalam mendapatkan pendapatan, ya. Kemudian ada disebut bahwa jenis kemiskinan itu alamiah. Kalau yang namanya alamiah ini, kemiskinan itu dikarenakan karena sumber daya alamnya yang memang rendah, ya. Sebagai contoh di masyarakat yang berada di wilayah benua Afrika, ya, di mana kita ketahui benua Afrika itu tidak seperti negara kita yang memang tanahnya subur, ya, batang singkong ditanam langsung bisa jadi singkong, ya, buah-buahan banyak, hasil pertanian melimpah, ya. Sedangkan di daerah sana memang kondisinya lahan yang tandus sehingga menyebabkan produktivitas mereka itu rendah. Nah, selanjutnya adalah kemiskinan secara kultur, ya. Kalau kultur ini berarti budaya, ya, artinya kebiasaan masyarakat yang memang sudah membudaya di sana sehingga menyebabkan kemiskinan. Misal, etos kerjanya rendah karena malas, ya. Kemudian mudah menyerah pada nasibnya, ya. Kemudian ada teknologi, dia tidak mau menggunakan teknologi atau tidak menolak untuk kemajuan-kemajuan teknologi yang ada, ya, atau dia memang hobi foya-foya, ya, konsumtif dan sebagainya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kemiskinan secara struktural, ya. Di sini kalau kemiskinan struktural itu disebabkan karena kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang memang tersemat pada golongan masyarakat tertentu yang memang memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang memang sebenarnya tersedia untuk mereka, ya. Contohnya, ya, ada daerah yang memang ada sumber daya melimpah, ya, tapi masih miskin masyarakatnya, ya. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah tentang masyarakat yang digusur, ya. Mereka sudah usaha di sana, kemudian oleh pemerintah dilakukan penggusuran karena suatu hal, ya, sehingga masyarakat itu
harus pindah ke tempat yang lain ya, sehingga mereka harus memulai itu dari nol ya. Atau satu masyarakat ya di daerah yang memang tidak sempat memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan karena sumber daya yang ada di tempat mereka itu dikuasai oleh investor asing ya, dan menggunakan tenaga kerja asing itu ya, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang penyebab kemiskinan. Di sini secara umum penyebab kemiskinan yang pertama adalah kurang tersedia lapangan kerja individu yang tidak memiliki pekerjaannya yang baik, tetap, dan kontinu. Sehingga mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier ya, untuk kebutuhan primer mereka susah untuk memenuhinya. Jadi kalau misalkan bisa dibayangkan, misal individu-individu ini jumlahnya banyak ya, pasti satu negara itu akan memiliki masalah yang serius ya. Sehingga memang pemerintah sudah seharusnya mengelola ketersediaan lapangan pekerjaan dengan baik untuk meningkatkan jumlah-jumlah entrepreneur yang handal yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga stok lapangan pekerjaan itu bisa menampung lebih banyak lagi tenaga kerja. Yang kedua, penyebab terjadinya kemiskinan itu adalah terjadinya konflik atau kerusuhan ya. Karena memang kalau namanya kerusuhan sudah tentu ya dapat mengganggu stabilitas negara ya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan ya. Dan kerusuhan itu juga bisa menurunkan produktivitas masyarakat ya, sehingga perdagangan domestik ya dan ekspor itu pastinya akan turun ya, akan lesu ya, sehingga mengakibatkan harga-harga itu akan melambung tinggi ya, seperti barang ataupun jasa. Kemudian yang berikutnya, penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendidikan, ilmu, dan pengetahuan. Di mana kita tahu bahwa tujuan pendidikan di Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan potensi peserta didik ya, agar menjadi insan yang mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pendidikan juga diperlukan agar seorang pelajar atau siswa itu berilmu, cakap, kreatif, mandiri ya. Dan pendidikan ya itu akan menjadikan warga negara itu demokratis dan bertanggung jawab ya. Sehingga pendidikan itu sangat diperlukan untuk seseorang demi kemajuannya ya. Kurang pendidikan ya yang diterima seseorang tuh bisa mengurangi perkembangan potensi ya. Jadi ada potensi di dalam dirinya akan tidak bisa tumbuh berkembang karena kurangnya pendidikan ya. Kalau kita lihat orang yang berpendidikan tinggi lebih cenderung itu memiliki peluang yang lebih besar untuk menumbuhkan inovasi ya. Jadi bisa bernegosiasi, berpikirnya ilmiah, logis, attitude-nya juga baik ya. Kemudian bisa berargumen ya, jadi adu argumen itu dia mampu. Kemudian dia juga bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian bisa mencari relasi yang memang strategis untuk meningkatkan ekonominya ya. Sedangkan orang-orang yang kurang berpendidikan, dia akan kehilangan kesempatan-kesempatan tersebut ya ketika dia masuk dunia kerja. Jadi dia akan kalah saingan ya dengan orang-orang yang berpendidikan. Sehingga kita bayangkan jika individu yang kurang dalam segi pendidikan tuh banyak jumlahnya di dalam satu negara, sehingga SDM yang ada di negara itu akan kurang ya. SDM yang unggul itu akan kurang manusia-manusia yang memiliki SDM yang unggul, sehingga negara itu tentunya akan memiliki kekurangan dari segi inovasi, penelitian, dan kemampuan negosiasi yang rendah. Penyebab yang selanjutnya adalah perubahan iklim atau bencana alam ya. Bencana alam tentunya jika satu daerah mengalami bencana alam yang memang dahsyat seperti gempa bumi, tsunami, tentunya daerah tersebut akan rusak ya, rumah-rumah rusak, semua fasilitas itu akan rusak, sehingga bencana alam itu membuat semuanya menjadi lumpuh ya. Akhirnya bangunan yang sudah dibangun itu hancur ya, sehingga itu bisa menjadikan sebab kemiskinan di daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadinya ketidakadilan sosial. Nah, di sini ketidakadilan sosial itu bisa menyebabkan seseorang itu
tidak memiliki kesempatan yang sama ya untuk berkembang ya. Jadi mereka mendapatkan diskriminasi atau dipersulit haknya ya, karena misalkan bisa jadi nepotisme ya, jadi pakai orang dalam, yang nggak punya orang dalam ya nggak bisa masuk dalam satu perusahaan misalnya, sehingga dia akan kesulitan ya untuk memenuhi atau meningkatkan ekonominya. Kemudian penyebab kemiskinan itu bisa disebabkan karena kekurangan sumber daya air dan makanan. Karena memang air dan makanan itu adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan ya. Jadi kalau bayangkan kalau misalkan satu daerah itu bisa kekurangan air dan makanan, jadi tentunya bisa menyebabkan kemiskinan. Yang selanjutnya penyebab kemiskinan itu adalah minimnya infrastruktur atau kondisi jalan yang buruk ya, daratan terpisah dari perairan ya, nggak ada jembatan ya, kemudian informasi terbatas karena koneksi internetnya sulit ya, atau minim transportasi umum dan sebagainya. Tentunya itu akan mengganggu aktivitas ekonomi daerah tersebut ya, sehingga mengurangi kemampuan untuk berkompetisi ya dengan yang lainnya ya, akhirnya menyebabkan ketertinggalan di daerah tersebut. Yang selanjutnya adalah kurangnya dukungan pemerintah ya. Di sini pemerintah yang kurang mendukung rakyatnya dalam mencari penghasilan, sehingga tentu jika negara ya tidak mendukung ya ekonomi rakyat ya, sehingga itu bisa menyebabkan kemiskinan. Apa sih dukungan yang bisa diberikan kepada rakyat? Ya contoh misalkan regulasi, atau mungkin ada bantuan dana hibah, atau pengelolaan sumber daya alam, membuka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Yang berikutnya, penyebab kemiskinan itu adalah kualitas kesehatan yang kurang baik. Di mana kita tahu, untuk layanan kesehatan tentunya sudah menjadi salah satu kebutuhan primer ya. Jika layanan kurang ya untuk kesehatan, maka bisa menyebabkan kemiskinan, di mana jika masyarakat yang sakit tidak mendapatkan pengobatan yang layak, tentunya dia tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Keluarga yang memiliki kepala keluarga yang sedang sakit dan tidak mendapatkan pengobatan, akhirnya apa? Tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang perempuan dan masalah kemiskinan ya. Di sini kenapa perempuan itu rentan terhadap kemiskinan, itu sebenarnya adanya isu perempuan ya. Yang pertama dimulai dari gender ya. Gender di sini adalah kaitannya ya atribut dan tingkah laku ya yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya ya. Kemudian kenapa ada isu tentang kemiskinan dari perempuan ini? Selanjutnya itu adalah budaya patriarki ya. Patriarki di sini itu bahwa perempuan itu hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat ya, atau mungkin bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat. Jadi secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi itu mereka tergantung pada laki-laki. Nah, khususnya biasanya itu dalam institusi pernikahan. Jadi dalam keluarga maupun masyarakat, perempuan itu diletakkan pada posisi subordinat atau inferior ya. Sehingga apa? Jadi tugas mereka itu hanya di wilayah domestik ya, sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami, anak-anak. Sehingga peran-peran itulah yang dilekatkan kepada sosok perempuan ya di masyarakat yang menganut sistem patriarki itu. Yang berikutnya adalah perbedaan cara pandang sebagai perempuan. Cara pandang perempuan itu memang berbeda, tapi juga sama dengan laki-laki. Jadi ada kondisi umum yang membuat perempuan itu sama dengan laki-laki. Namun ada juga kondisi khusus yang memang dimiliki perempuan yang membuat berbeda, tapi bukan untuk dibedakan ya. Jadi perbedaan cara menilai positif adalah perbedaan yang melihat perempuan dengan nilai dan cara beradanya yang berbeda dengan laki-laki. Jadi gini, nilai dan cara berada perempuan dikonstruksikan dan dikondisikan oleh pengalaman-pengalaman perempuan yang melahirkan, menyusui, merawat, ya, dan memiliki tingkat kesensitifan ya. Jadi punya peduli yang besar lah sebagai perempuan ya. Karena apa? Didasarkan tadi dia melahirkan ya, merasakan sakit pada saat melahirkan, merasakan kesusahan pada saat hamil ya, dan dia menyusui, itu melekat pada cara pandang dunia perempuan. Nah, sedangkan perbedaan cara menilai negatif itu
melihat nilai-nilai perempuan itu sebagai yang lain gitu ya, pandangan sebagai yang lain. Jadi perempuan tuh gampang untuk dijadikan objek atau jadikan objek penindasan ya, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang aspek atau akses penyebab kemiskinan pada perempuan. Yang pertama itu adalah akses politik perempuan. Jadi kalau perempuan ya, tingkat keterwakilan dalam lembaga politik itu ada ya, baik di tingkat nasional ataupun lokal, itu mereka memiliki pengaruh ya terhadap kehidupan atau kualitas hidup perempuan. Jadi mereka mewakili para perempuan dalam menentukan kebijakan yang memang ya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Ya, jika memang keterwakilan perempuan itu tidak ada dalam politik, maka tentu ya sangat mungkin itu perempuan itu akan ditempatkan pada skala prioritas karena tidak ada wakil dari perempuan, sehingga memang akses politik pada perempuan di politik itu memang sangat penting. Penyebab perempuan menjadi miskin itu bisa karena akses perempuan terhadap pekerjaan. Jadi perempuan itu di pasar tenaga kerja itu ada kecenderungan itu memang untuk bekerja itu jauh lebih kecil ketimbang atau daripada laki-laki ya. Sehingga ketika perempuan untuk mau mencari pekerjaan ya, itu kemungkinan itu lebih kecil untuk memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kenapa kok tingkat kesenjangan itu antara perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan ini bisa terjadi? Nah, itu biasanya disebabkan oleh ada beberapa hal ya. Yang pertama, ketika perempuan ingin bekerja keluar rumah ya, yang belum menikah, itu pasti harus izin dari orang tua ya. Dan kalau misalkan sudah menikah, itu harus mendapatkan izin dari suami. Kebayang kalau misalkan orang tua atau suami yang tidak memperbolehkan mereka bekerja. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mampu untuk mengembangkan karir di dunia luar dalam meningkatkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Kemudian itu perempuan juga mempunyai beban yang ganda ketika mereka bekerja di luar. Mereka tetap memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk tetap menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Apalagi mereka yang memiliki anak itu tetap menjadi tanggung jawab para perempuan yang sudah menikah. Kemudian ada akses perempuan terhadap upah yang sama, ya. Selain menghadapi keterbatasan ya pada pasar tenaga kerja dan pekerjaan, itu juga perempuan menghadapi diskriminasi upah. Jadi ada perbedaan upah yang diterima laki-laki dan upah yang diterima oleh perempuan ya. Misalnya pada seorang laki-laki ya yang memang menjadi kepala rumah tangga atau kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga yang mereka berdua sama-sama bekerja gitu. Ketika laki-laki yang bekerja ya, itu sebagai kepala keluarga itu mereka akan mendapatkan tunjangan untuk anak dan istri di tempat kerjanya. Nah, tetapi sedangkan perempuan walaupun dia itu mencari nafkah bukan lajang, itu tetap dianggap sebagai pekerja lajang dan tidak mendapatkan tunjangan keluarga seperti itu. Yang berikutnya adalah akses perempuan terhadap aset produktif. Ini yang biasanya terjadi pada masyarakat ya, bahwa aset produktif yang berupa tanah, rumah, atau aset produktif lainnya itu biasanya sebagian besar dikuasai oleh laki-laki. Sehingga ada keterbatasan akses perempuan terhadap sumber produksi atau aset produktif seperti tanah atau rumah tersebut ya. Ketika misalkan ingin menentukan atau menentukan kredit atau modal ya, perempuan itu biasanya memiliki keterbatasan karena memang kan aset produk itu dikuasai oleh laki-laki, sehingga kontrol produksi itu didominasi oleh laki-laki, dan ada keterbatasan ketika wanita atau perempuan ingin meminjam kredit, itu ada harus seizin suaminya, sehingga apabila memang suami tidak mengizinkan, maka perempuan ya memiliki keterbatasan untuk mengembangkan usahanya secara mandiri. Berikutnya adalah akses perempuan terhadap perlindungan hukum. Banyak perempuan, terutama di pedesaan, itu tidak memiliki aset produksi ya dan keterampilan untuk bekerja secara formal, sehingga akhirnya mereka itu mengadu nasib ke sektor informal yang menjadi tenaga kerja wanita atau TKW ya. Mereka itu banyak mengadu nasib ke luar negeri gitu, sehingga memang sulit ketika mereka tersandung kasus atau misalkan terjadi pelecehan dan sebagainya, itu mereka
untuk mendapatkan perlindungan hukum itu yang memadai itu sulit aksesnya ya untuk mereka gitu. Yang berikutnya adalah akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi. Bahwa sekarang nih angka kematian pada ibu yang melahirkan itu masih tinggi ya, masih cukup tinggi ya. Tentu beberapa faktor yang yang menyebabkan angka kematian itu masih tinggi. Bisa jadi dimulai dari masalah diskriminasi gender ya, yang memang sangat mengakar ya pada budaya. Kemudian ada interpretasi agama, kemudian ada lemahnya koordinasi ya, kemudian itu ada mitos-mitos terhadap perempuan ya, peran ibu yang melahirkan khususnya ya, ada yang gizi buruk ya, mengalami gizi buruk, kemudian akibat karena budaya makan yang mendahulukan laki-laki ya, sehingga itu menjadi kendala ya dalam penurunan angka kematian ibu ketika melahirkan ya. Juga ada keterbatasan dana untuk melahirkan di rumah sakit, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan tenaga bidan untuk membantu masalah kelahiran. Yang berikutnya adalah akses perempuan terhadap layanan pendidikan. Untuk di Indonesia, ini sudah cukup baik, di mana akses terhadap pendidikan dasar itu partisipasinya itu sudah mencapai 97%, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tapi sayangnya akses terhadap pendidikan itu semakin berkurang untuk tingkat pendidikan lanjut, di mana ada daerah yang mungkin yang masih memiliki hambatan kultural itu ada kuatnya budaya kawin muda ya bagi perempuan yang di daerah pedesaan gitu ya, atau anggapan-anggapan yang berlaku bahwa seorang perempuan itu walaupun setinggi-tingginya sekolah akhirnya tidak akan bekerja karena perempuan itu harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangganya ya, sehingga yang paling dominan adalah hambatan ekonomi ya, ketika keluarga yang memang miskin itu terpaksa hanya menyekolahkan anak-anak yang laki-laki timbang anak-anak perempuannya. Berikutnya adalah minimnya alokasi anggaran pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan perempuan, di mana pada dasarnya itu setiap daerah tentunya sudah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dalam APBD, walaupun ada yang eksplisit dan ada yang tidak eksplisit ya. Jadi jumlah APBD ini yang diperuntukkan bagi pemberdayaan perempuan itu di daerah itu biasanya beragam, dan biasanya umumnya alokasi anggaran tersebut adalah untuk membiayai organisasi misalkan PKK seperti itu. Yang selanjutnya adalah bentuk penindasan yang perempuan dalam keluarga yang dapat memperparah kemiskinan. Yang pertama itu adalah eksploitasi. Jadi penindasan ini terhadap perempuan ini adanya transfer kekuatan dari perempuan kepada laki-laki ya. Ibu rumah tangga itu biasanya ditempatkan dalam keadaan terbelenggu, tidak boleh bicara dan tidak berani bicara ya. Tapi sebaliknya, keseimbangan kekuasaan, kebebasan serta realisasi suami itu banyak dibantu dan dikuatkan oleh istri. Yang berikutnya adalah ketidakberdayaan. Perasaan ketidakberdayaan ini dideskripsikan sebagai perasaan negatif, tidak memiliki otoritas, status, dan arti diri. Nah, ya seperti yang dimiliki kaum profesional. Kalau kaum profesional itu tidak memiliki otoritas. Mereka memiliki otoritas, tidak memiliki perasaan negatif. Mereka mengerti status mereka dan tahu arti diri mereka sendiri, sehingga mereka itu mampu mencerna konsep dan simbol, sehingga kaum profesional itu juga memiliki keahlian ya, sehingga mereka memiliki harga diri ketika melihat atasan itu ya sebagai kolega, ataupun mereka memiliki jaminan ketika bekerja, ada dijamin hak-haknya sebagai pekerja. Yang selanjutnya adalah marginalisasi. Jadi bentuk marginalisasi ini adalah bentuk penindasan yang berbahaya, di mana bisa dapat terjadi dalam hal pekerjaan ya. Mereka yang sudah tua tapi masih bisa produktif ya, single mother, atau ada etnis minoritas, atau tinggi badannya memang tidak memadai, padahal untuk pekerjaan yang memang tidak memerlukan syarat tinggi badan ya. Kalau misalkan dunia kesehatan mungkin memiliki syarat untuk tinggi badan, atau mungkin mereka yang tidak rupawan ya, atau kulit tubuhnya yang memang
tidak menarik gitu ya, sehingga itu menjadi faktor seseorang itu diterima bekerja atau tidak. Jadi mereka bukan menerima seseorang bekerja, seorang perempuan bekerja itu bukan karena kompetensi ya atau kemampuan, tetapi karena pandangan-pandangan seperti itu tadi. Selanjutnya adalah imperialisme kultural. Untuk imperialisme kultural ini, dengan dominasi budaya-budaya tertentu, itu seringkali berdampak yang sangat signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi perempuan di berbagai belahan dunia. Jadi, budaya dominan ini seringkali membawa peran gender yang sangat kaku ya. Jadi perempuan ini sering ditempatkan pada peran domestik ya, yang tentunya sangat dibatasi aksesnya untuk pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Sehingga ini akan memperkuat kesetaraan gender dan memperburuk kondisi ekonomi perempuan ya. Juga ada komoditas seksual di mana imperialisme kultural ini memperkuat objektifikasi terhadap perempuan ya sebagai komoditas seksual ya. Misalkan industri pariwisata seks ya, misalnya seringkali dieksploitasi wanita itu, terutama daerah-daerah negara berkembang atau yang belum maju ya, sehingga itu sangat rentan untuk membawa kemiskinan pada perempuan. Kemudian ada juga standar-standar kecantikan yang sungguh tidak realistis ya. Kadang ada budaya dominan ya untuk mendikte standar kecantikan yang sungguh tidak realistis dan sulit untuk dicapai ya, sehingga itu menjadikan masalah kesehatan mental dan fisik pada perempuan, sehingga tentunya pasti ada tekanan ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa berbahaya bagi perempuan, misalkan operasi plastik atau diet yang ekstrim. Kemudian imperialisme kultural itu mendorong sifat konsumtif ya, di mana perempuan juga menjadi target dalam iklan dan pemasaran ya, sehingga tentu itu akan membuat wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang menginginkan barang tertentu yang memang mereka kadang ada yang tidak mampu membelinya, itu mendorong mereka untuk berhutang dalam membelinya gitu ya. Berikutnya adalah kekerasan, di mana kelompok yang tertindas ini dengan mudah bisa mengalami kekerasan secara sistematis ya. Kelompok dan individu yang tertindas hidupnya dalam ketakutan yang luar biasa, dan sewaktu-waktu mereka menyadari bahwa hidupnya bisa dirusak, dipermalukan, atau dihancurkan sebagai manusia. Ada kelompok perempuan, kemudian ada kelompok masyarakat Tionghoa, etnis dari Indonesia Timur, gay dan lesbian, serta penganut agama-agama minoritas yang bisa saja mengalami atau merasakan apa yang disebut dengan kekerasan. Kemudian adalah indikator ketidakadilan yang berbasiskan pada ketimpangan gender dan mengakibatkan kemiskinan pada perempuan. Ini antara lain, yang pertama adalah perempuan bukan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, masyarakat maupun negara. Ya, ketidakadilan bahwa perempuan seringkali terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan pertanian yang tidak dibayar atau dibayar rendah. Kemudian ketidakadilan yang dimana perempuan itu kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Ketidakadilan di mana perempuan mendapatkan gaji yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Ada ketidakadilan pada perempuan di mana perempuan kekurangan modal untuk membangun usaha sendiri. Ketidakadilan perempuan tidak memiliki hak atas tanah yang ditinggalinya karena tanah dan aset lainnya itu atas nama suami, bapak, ataupun saudara laki-laki mereka. Ketidakadilan pada perempuan di mana perempuan itu lebih rendah pendidikannya daripada laki-laki karena asumsi bahwa perempuan itu kalau sudah menikah itu akan menjadi ibu rumah tangga, sehingga investasi untuk sekolah pada perempuan itu dianggap tidak menguntungkan. Kemudian ada juga ketidakadilan di mana kesehatan reproduksi perempuan itu belum dijadikan prioritas dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian ada juga ketidakadilan pada perempuan di mana perempuan selalu menjadi objek dari hubungan seksual yang tidak aman karena kontrol perilaku seksual ada di pihak laki-laki, sehingga perempuan itu sangat rentan terhadap penularan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Kemudian ada juga ketidakadilan pada perempuan di mana perempuan itu lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik dan tidak dibayar, sehingga jam kerja perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Ya, kalau ibu rumah tangga tentunya dari pagi ketemu pagi lagi ya. Kalau bapak-bapak biasa kalau sudah pulang kerja istirahat ya. Kalau ibu tidak ada jam istirahatnya, sehingga kadang
itu merupakan ketidakadilan pada perempuan. Kemudian ada lagi, perempuan selalu dibayangi rasa takut ya apabila terjadi konflik dalam rumah tangga mereka ya, di mana itu perempuan dalam kondisi yang lemah dan rentan, terutama bagi mereka perempuan yang tidak mandiri atau secara ekonomi itu bergantung kepada suaminya. Kemudian ada juga perempuan tuh sangat rentan dalam situasi konflik ya, di mana perempuan tuh jadi target perlakuan kekerasan dalam situasi konflik perang misalnya ya. Jadi banyak yang dieksploitasi secara seksual ya, menjadi target-target perempuan itu untuk eksploitasi seksual ya. Kemudian juga perempuan ya atau janda yang memang terpaksa menjadi kepala rumah tangga tapi tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama keluarga, sehingga upahnya itu jauh lebih rendah dari laki-laki. Sementara jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga setiap tahunnya selalu bertambah. Yang berikutnya kita bahas adalah dampak kemiskinan. Di sini ada beberapa dampak terhadap kemiskinan. Yang pertama adalah kriminalitas tinggi. Jadi di sini maksudnya ketika masyarakat yang miskin ya, itu biasanya ya cenderung ya, tidak semua, artinya mereka cenderung ada beberapa orang yang mau melakukan apa saja ya untuk memenuhi kebutuhan hidupan mereka, termasuk mereka mampu melakukan kriminalitas ya, seperti mencuri, merampok, membegal, kemudian ada penipuan, bahkan mereka ada yang melakukan pembunuhan. Kemudian dampak yang berikutnya adalah akses pendidikan tertutup, di mana di sini masyarakat yang miskin ya itu cenderung tidak bisa menjangkau pendidikan yang lebih tinggi lagi, di mana tentunya pendidikan lebih tinggi membutuhkan biaya yang lebih besar lagi ya. Nah, di sini tentunya mereka yang tidak berpendidikan akan memperburuk situasi mereka, di mana mereka tidak bisa bersaing ya, tentunya tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari kemiskinan yang mereka alami. Yang berikutnya dampak kemiskinan itu adalah tingkat pengangguran, di mana tadi untuk penduduk miskin itu meraih pendidikan tinggi itu sangat rendah ya, sehingga dengan pendidikan rendah mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga tentu itu akan semakin mempertinggi dampak tingkat pengangguran. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah angka kematian tinggi, di mana masyarakat miskin cenderung biasanya sering kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai, ataupun mereka mengalami gizi buruk ya yang terjadi pada mereka, sehingga itu mempertinggi terhadap angka kematian. Yang berikutnya adalah instrumen utama penanggulangan kemiskinan dari pemerintah ya. Ini dibagi menjadi 3 klaster. Nah, yang pertama ada klaster 1, itu adalah bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Contohnya ada program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian ada bantuan operasional sekolah atau BOS, ada program bantuan siswa miskin ya atau BSM dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang klaster kedua yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Contohnya itu ada PNPM ya, dulu ada PNPM, kemudian ada program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja ya. Kemudian yang ketiga adalah klaster 3 itu adalah penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Itu ada kredit usaha rakyat ya contohnya ya, kemudian ada kredit usaha bersama dan sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pembahasan anak banyak, tetapi untuk pembahasan anak banyak itu kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya dalam menonton channel YouTube ini. Semoga apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk yang menontonnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.